Salah satu contoh, Anda membeli sebuah produk. Itu produk yang Anda beli adalah barang ilegal, tapi Anda tidak tahu. Kemudian berarti Anda ini potensi untuk disebut sebagai penada. Nah, di sana kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda bukan penada, maka sudah pasti Anda akan jadi penada dan dihukum. Tapi kalau pengacara yang Anda gunakan benar-benar membela kepentingan Anda, maka Anda tidak akan menjadi penada, tapi Anda adalah korban. Nah, gitu. Ya. Bisa juga pencurinya atau pelaku kejahatannya terhadap produk yang ini belum diketahui siapa, tapi Anda sebagai pemilik barang yang diduga ilegal dari awalnya, Anda sudah bisa diproses hukum. Disitulah perannya daripada perannya daripada pengacara. Kemudian atau penasihat hukum. Kemudian ada celah. Nah, ini saya berkali-kali menangani persoalan tanah. Ya, orang membeli tanah sudah keluar uang. Surat-suratnya sudah di tangan. Ini, ya. Sebetulnya kalau kita pakai prinsip hukum positif, yang penting pemilik tanah menyerahkan dokumen tanahnya itu kepada kita, kita menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan, itu sudah sah, ya, menurut hukum positif. Jadi secara materialnya sudah. Tapi ingat, ada celah untuk kita dipersoalkan karena formilnya belum terpenuhi. Misalnya, bagaimana peralihan haknya? Kok tiba-tiba ada di kita itu barang? Nah, di situ Anda jangan menganggap bahwa saya sudah benar. Memang iya. Secara akal sehat, kasat mata, karena Anda sudah menguasai sertifikat atau surat tanahnya itu secara sukarela, secara ikhlas dari pemiliknya, dan Anda sudah menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga, maka itu sebetulnya sudah selesai. Tetapi ingat, ada celah untuk kita dipersoalkan. Ya, itu yang harus Anda mengerti. Di sanalah Anda membutuhkan juga pengacara dan pengacara atau kuasa hukum, penasihat hukum yang bisa menjelaskan duduk perkaranya. Yang marak sering terjadi adalah rekayasa. Ya, rekayasa dari para pihak yang ingin supaya seseorang itu dipersalahkan, tetapi tidak benar. Artinya dikarang semua. Seperti kita menuduh orang menggunakan gelar palsu, tapi kita tidak punya bukti bahwa orang itu yang kita tuduh punya ijazah palsu. Kita menggunakan gelar akademi palsu, padahal kita tidak punya bukti ada orang yang pernah menerima orang tersebut untuk bekerja karena ijazahnya. Itu susah. Nah, terlebih-lebih seperti sekarang. Saya punya perkara ini bersama dengan istri. Kami itu tidak pernah menyebutkan nama hakim. Kami juga tidak menyerang seseorang sesuai dengan perintah atau asas hukum daripada pasal 27 ayat 3. Tetapi nyatanya kami diperhadapkan di muka hukum dan bahkan saya ditangkap seperti maling. Saya sangat menyayangkan Kapolres Sidoarjo tidak melakukan apa-apa terhadap anak buahnya. Kasatnya bahkan mengatakan sudah selesai prosedur. Pak Kasat, ya, dan Pak Kabid Humas Polda Jatim, kalau sesuai prosedur berarti penangkapan dengan membawa senjata memasuki rumah orang tanpa membawa surat panggilan kedua, ya, tanpa menunjukkan surat panggilan kedua itu sudah sah. Pak, kita ini sama-sama belajar hukum. Kami ini bola-balik belajar hukum, Pak. KUHP itu sudah jelas perintahnya. Dan Perkab nomor 8 kami kuasai, Pak. Perkaba juga kami tahu. Perkaba nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pemanggilan dan SOP penangkapan atau penjemputan paksa itu ada, Pak. Apa Bapak nggak pernah baca itu? Pak, saya nggak akan berhenti bicara, Pak. Saya nggak akan pernah berhenti untuk bicara. Saya akan bergantian, saya, istri saya, anak-anak saya akan terus berbicara. Dan kami akan terus bagikan ini sampai
orang-orang yang melakukan kesalahan itu diproses. Kenapa kalau masyarakat salah baru berpotensi salah saja sudah dihadapkan di muka hukum? Kenapa mereka yang nyata-nyata salah dan diproses? Di mana keadilan ini? Mana pasal 27 mana pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 tentang equality before the law, persamaan hukum persamaan hukum di muka hukum. Ya, persamaan derajat dan perlakuan hukum di muka hukum. Ya, tidak mengenal jabatan. Makanya sekarang ada polisi dilaporkan, ada TNI dilaporkan, ada menteri dilaporkan, ada presiden dilaporkan, bahkan Menko Polhukam dilaporkan. Mau dilaporkan. Itu sebagai bukti equality before the law. Nah, kalau polisi ini memang benar-benar jadi polisinya masyarakat, Anda supaya jadi bersih namanya, jadilah polisi ini untuk Anda sendiri, internal Anda. Ya, jangan membiarkan itu, Pak. Sekarang rekam digital, jejak digital itu nggak bisa dihapus, Pak. Beda dengan dulu. Ya, dulu bisa dihapuskan begitu saja, tapi sekarang nggak bisa, Pak. Jadi sekali lagi mohon, ya, mohon kepada penegak hukum kita ini harus menegakkan hukum dengan benar. Ya, saya minta Bapak Presiden segera bertindak, Pak. Ya, segera bertindak. Tolong, Pak. Kami ini sudah dilecehkan. Ya, saya minta kepada masyarakat untuk selalu mengkritisi sesuai dengan pesan daripada Bapak Presiden. Dia ingin supaya dikritisi. Mari kita kritisi untuk menegakkan kebenaran, menyampaikan halal kebenaran memang tidak mudah. Banyak yang tidak suka, terutama mereka yang sudah terbiasa menafkahkan keluarganya dengan uang halal. Mereka yang terbiasa menafkahkan keluarganya dengan uang ceperan, saweran. Padahal kita tahu aparatur negara itu digaji negara menggunakan uang rakyat sudah lebih dari cukup, Pak. Tapi mereka karena memang sudah dikasih penyakit serakah, akhirnya apa? Ya kalau bukan mereka, banyak aja pengeluaran. Ya, jadi sekali lagi kepada masyarakat, tidak usah takut. Tolong disebarkan video saya ini. Anda tidak perlu takut ada izin dari saya. Karena Undang-Undang ITE itu menyebarkan, mentransmisikan tanpa hak. Nah, Anda semua berhak untuk menyebarkan. Anda berhak. Karena ini adalah video saya sampaikan menurut fakta kebenaran. Jadi tidak perlu ada yang takut. Oke, pertemuan kita hari ini saya tidak akan perpanjang, hanya sampai di sini saja. Ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor 0852311500281 itu HP. Ya. Kemudian apa yang saya sampaikan ini adalah suatu kebenaran. Gak usah takut. Ya, saya ini sudah menjadi langganan, sudah menjadi spesial di Undang-Undang ITE. Kalau kita takut, kapan bisa kecurangan diungkap? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau tunggu kiamat dunia? Ya, berbuatlah. Sekarang ini sudah gampang sekali mati orang. Ya, digigit sama serangga atau virus corona mati. Jadi nggak usah terlalu takut mati, Pak. Anda sampaikan saja. Kalau ada yang mengancam-ancam Anda penjara, bilang. Jangankan penjara, mati pun saya tidak takut. Ya, karena kenapa? Memang sudah bejat. Terutama oknum penyidik yang datang ke rumah saya itu, yang saya bilang bejat, biadab. Ya, mereka tidak manusiawi. Jadi kepada kepolisian, kalau mereka dibiarkan, berarti Bapak memang mengizinkan mereka untuk melakukan kecurangan, kejahatan. Ingat, hukum karma bisa datang kepada Anda dan keluarga Anda. Ya, saya akan mengakhiri di sini. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud menyinggung, tapi saya ingin menyampaikan kebenaran bahwa Anda semua yang digaji oleh negara menggunakan uang rakyat, berhentilah melakukan kecurangan. Berhentilah. Karena kecurangan yang Anda lakukan pasti akan terungkap akhirnya. Oke.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran, salam kebenaran, salam kebenaran. Equality before the law. Maafkan saya.